Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Kawan-kawan Muhammad Arif Channel dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah pada malam ini ya, Kamis malam Jumat, tepatnya tanggal 18 November 2021, kita masih dilimpahi kesehatan, kita masih dilimpahi kecukupan rezeki, kita masih dilimpahi spirit yang kuat, yang cukup semangat, dan yang paling penting kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan segala sesuatu. Tentu ini kita akan manfaatkan. Teman-teman Muhammad Arif Channel, kali ini saya akan mencoba mengajak Anda semua untuk hadir, untuk terlibat dalam satu forum yang saya sebut sebagai forum ngaji sejarah. Apa itu ngaji sejarah itu ya? Saya akan coba gali maknanya dari dua kata itu tentu saja. Marilah kita mulai dari kata ngaji ya. Kebetulan saya lahir dari Ngawi, dari Jawa, sering mendengar istilah ngaji ya, juga insya Allah juga cukup sering untuk ikut-ikut ngaji begitu ya. Ngaji dalam istilah Jawa itu tentu bermula dari suku kata aji ya. Di Jawa kalau sesuatu yang aji itu artinya sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai. Oleh karena itu kalau kita melihat santri-santri yang sedang ngaji gitu, kita akan langsung bisa mengambil satu pengertian, berarti santri-santri itu sedang berusaha untuk mencari dan kemudian menemukan sesuatu yang berharga, yaitu ilmu agama begitu ya. Tetapi dalam konteks ini ngaji sejarah tentu kita akan coba hadirkan, kita akan coba formulasikan di mana forum ini adalah forum untuk mencari dan syukur-syukur forum untuk menemukan sesuatu yang berharga dari sejarah. Nah, apakah yang berharga itu? Nah, saya akan memilihkan bahwa sesuatu yang berharga itu adalah apa yang kita kenal sebagai kesadaran sejarah. Pertanyaan berikutnya adalah, memangnya apa sih kesadaran sejarah itu? Gitu ya. Tentu ini pertanyaan yang cukup penting ya, juga pertanyaan yang tidak sederhana ya. Oleh karena itu saya harus membuka lagi penjelasan para pakar sejarah ya, para senior dalam ilmu sejarah di negeri ini tentu saja, seperti pandangan-pandangan dari Profesor Sujiatmoko misalnya, atau pandangan-pandangan dari Profesor Sartono Kartodirjo begitu ya. Juga penjelasan dari guru-guru saya pernah kuliah di Bali dan bertemu dengan banyak guru ya. Satu di antaranya adalah Profesor Dr. Igri Wija ya, semoga selalu sehat. Dan ketika saya lanjut studi di Bandung, tentu saya menemukan guru-guru yang hebat, guru besar yang luar biasa. Ada Profesor Muhammad Sumantri, ada Profesor Helio Samsudin, ada Profesor Rohyati Uriat Maja begitu ya, yang memang spesial dalam bidang sejarah. Dan juga tentu ada Profesor Syed Hamid Hasan, promotor saya ya. Dari beliau-beliau saya mencoba merangkai apakah yang dimaksud dengan kesadaran sejarah itu, bahwa kesadaran sejarah adalah satu kesadaran yang timbul ya dari dalam diri seseorang ya, untuk berkontribusi, untuk memberikan sumbangsih gitu ya, untuk berperan secara positif dan konstruktif terhadap lingkungan di mana dia berada gitu ya. Tentu saja kalau kita bicara lingkungan di mana seseorang berada,
Lingkungan dimaksud tentu apakah itu lingkungan masyarakat terdekat, apakah lingkungan bangsa dan negara, itu memiliki karakter yang khas, memiliki jati diri yang khas, memiliki perjuangan yang juga khas itu ya. Dan oleh karena itu memiliki maksud dan tujuan bersama yang khas. Dan oleh karena itu kalau sudah bicara lingkungan, tentu ini harus benar-benar dikaitkan dengan karakter, dengan jati diri kebangsaan di mana dia berada. Nah teman-teman, kesadaran ini tentu bukan sesuatu yang mudah untuk dicapai ya. Kesadaran ini tentu membutuhkan proses yang luar biasa yang kita kenal dengan pendidikan sejarah atau pembelajaran sejarah. Lalu selanjutnya kita tentu perlu bertanya ya, mengapa diperlukan ngaji sejarah begitu ya? Ini memang sengaja saya munculkan, dan ini memang konten yang dengan penuh kesadaran akan saya coba hadirkan begitu ya, tentu dengan mengundang partisipasi segenap kawan di mana berada ya. Tetapi sekali lagi dengan kesadaran tinggi, konten ini sengaja kita akan hadirkan, kita akan formulasikan dengan tujuan yang mudah-mudahan cukup signifikan, cukup penting ya. Oleh karena itu sebelum ke tujuan, saya terngiang ya, saya teringat pada kata-kata seorang Karl Heinrich Becker. Dia adalah seorang filosof Jerman, dia seorang orientalis dari Jerman. Yang saya ingat adalah kata-katanya yang berbunyi bahwa every man his own historian, bahwa setiap orang itu merupakan sejarawan bagi dirinya sendiri begitu ya. Kalau statement ini kita coba kaitkan dengan diri kita ya, berarti setiap dari kita memiliki peluang yang sama dengan siapapun untuk menjadi pelaku sejarah gitu ya. Dan tentu saja setiap kita juga memiliki kesempatan yang sama dengan siapapun untuk menjadi penulis sejarah gitu ya. Dua hal yang memang bisa beriringan tapi juga bisa berbeda sama sekali ya. Terkait dengan pelaku sejarah, tentu saja ini memerlukan apa yang tadi kita sebut sebagai kesadaran sejarah begitu ya. Dan kesadaran sejarah diperoleh melalui proses yang panjang yang kita kenal dengan proses pembelajaran sejarah, proses pengkajian sejarah, proses pendidikan sejarah. Nah, disinilah kita kemudian menghadirkan ngaji sejarah pada dasarnya adalah satu forum yang mudah-mudahan berpretensi untuk memberikan penguatan-penguatan terkait dengan pembelajaran sejarah yang selama ini pernah kita lakukan. Tadi sudah kita singgung bahwa setiap kita juga memiliki kemungkinan yang sama untuk menjadi penulis sejarah. Nah, dalam konteks ini saya teringat pada kata-kata Paul Feini yang mengatakan bahwa menulis sejarah itu bukanlah proses yang sederhana. Bahwa menulis sejarah itu full dengan kegiatan yang sifatnya intelektual ya, menuntut kemampuan akademis yang tinggi. Dalam arti menulis sejarah itu tentu menjadi mungkin untuk dilakukan setelah melalui proses, melalui prosedur ilmiah, melalui langkah-langkah metodologis tertentu, dan tentu oleh karena itu tidak sembarangan orang bisa melakukannya begitu ya. Kita tahu bahwa dalam penelitian sejarah dan nanti akan diakhiri dengan dalam penulisan sejarah, setidaknya ada 4 langkah penting yang tidak bisa kita abaikan. Yang pertama adalah kita harus memastikan bahwa kita telah berhasil menghimpun atau mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang relevan dengan peristiwa yang sedang mau kita tulis begitu ya. Sumber sejarah itu tentu bisa sumber lisan ya, bisa sumber tulisan apapun bentuknya, apakah itu manuskrip, apakah itu inskripsi, apakah itu surat berharga, apakah itu dokumen, apakah itu prasasti, dan apapun itu namanya.
Dan juga tentu ada juga sumber-sumber yang sifatnya sumber kebendaan ya. Sehingga dengan begitu apapun sumber yang relevan dengan peristiwa yang akan kita tulis, yang memberikan informasi berharga gitu ya, yang dari informasi itu kita memiliki kemungkinan untuk mengkonstruksi suatu peristiwa sejarah menjadi satu kisah yang utuh, maka itulah tujuan dari langkah pertama yang dikenal dengan langkah heuristik. Teman-teman, kita tahu bahwa sumber-sumber sejarah itu, apakah itu lisan, apakah itu tulisan, apakah itu benda, itu tidak akan terbebas dari kerusakan, dari kelalaian, dari melebih-lebihkan, dari kehilangan gitu ya, atau dari pengurangan dan seterusnya ya. Oleh karena itu, menyadari akan hal itu dan untuk menjaga validitas data yang menjadi informasi bagi penulisan sejarah, maka seorang peneliti sejarah dan sekaligus seorang penulis sejarah juga harus memiliki keterampilan untuk mengkritisi sumber-sumber sejarah yang berhasil dihimpun gitu ya. Kalau ada sumber sejarah yang terbelah, yang terpotong, yang hilang, maka dia harus berupaya untuk menemukan potongannya sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh kembali. Kalau ditemukan sumber sejarah yang kemudian dilebih-lebihkan atau bahkan kurang di satu sisi gitu ya, maka kita juga harus meng-cross check dengan informasi lainnya sehingga tidak ada sesuatu yang sifatnya berlebihan atau tidak ada sesuatu yang sifatnya pengurangan begitu. Dan seterusnya, dan langkah ini sekali lagi diperlukan agar kita bisa memastikan bahwa data yang kita peroleh dari sumber sejarah itu adalah data yang valid. Oleh karena itu, inilah yang kita kenal sebagai langkah kritis, langkah kritik ya, saya ulang lagi ya. Jadi kita mengkritisi sumber sehingga kita akan memperoleh informasi yang valid begitu ya. Teman-teman, setelah kita melakukan langkah kritik ya, kemudian kritik sumber maksudnya, lalu kita telah menemukan data-data yang kita perlukan, kita sudah displaykan data itu, kita coba cross check satu sama lain, kita baca berulang-ulang, lalu kita menemukan sintesa dari berbagai informasi itu gitu ya. Maka kemudian kita memiliki kemungkinan untuk menafsirkan informasi sejarah. Kita memiliki kemungkinan untuk bisa menerjemahkan apa yang dimaksud dengan informasi tertentu dari sumber sejarah itu. Inilah yang kita kenal dengan langkah interpretasi. Jadi sejarah ditulis tidak berdasarkan asumsi, tidak berdasarkan opini, tidak berdasarkan khayalan atau imajinasi, tapi berdasarkan informasi yang diperoleh dari data yang telah kita kritisi tadi. Dan yang terakhir, teman-teman, setelah kita memperoleh interpretasi yang cukup ya, kita sudah bisa menerjemahkan apa pesan-pesan atau informasi penting dari sumber sejarah, maka kita memiliki kemungkinan untuk menuliskan kisah-kisah dari suatu peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lampau. Sudah barang tentu teman-teman, siapapun penulis sejarah itu tidak akan sanggup menuliskan peristiwa secara utuh sebagaimana apa adanya yang terjadi pada masa lalu gitu ya. Tidak mungkin seorang peneliti sejarah dan juga penulis sejarah itu akan menghasilkan apa yang kita kenal dengan res gestae, peristiwa yang persis seperti apa adanya masa lalu. Kenapa? Karena kita terbatas oleh jarak waktu ya. Kita terbatas oleh sumber-sumber yang mungkin saja terbatas gitu ya. Oleh karena itu, sejauh yang bisa dicapai oleh seorang peneliti sejarah atau seorang penulis sejarah adalah dia bisa mengarah pada satu statement yang kita kenal dengan historia rerum gestarum, bahwa sejarah itu merupakan tulisan yang didasarkan dari informasi yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ditemukan, tapi sejarawan lalu mengkonstruksi ya,
mengkonstruksi peristiwa itu, merekonstruksi peristiwa yang terjadi pada masa lalu, tentu sekali lagi berdasarkan sumber sejarah yang telah dikritisi, yang kemudian memberikan informasi yang kita jaga validitasnya, dan ya, itulah pertanggungjawaban ilmiah dari seorang sejarawan. Nah teman-teman, sampai di sini seorang peneliti sejarah memiliki kemungkinan untuk menuliskan yang tadi sudah kita sampaikan. Tulisan sejarah itu tentu ditempuh melalui proses yang kita kenal sebagai proses historiografi. Ya. Dalam historiografi kita juga mengenal proses penulisan tulisan sejarah pada era klasik tentu akan berbeda dengan tulisan yang diproduk pada era kolonial, dan berbeda pula dengan tulisan sejarah pada era merdeka, era pasca merdeka ya. Oleh karena itu kita bisa menemukan tulisan sejarah pada era klasik, era kerajaan itu umumnya berupa babat atau tambu. Itu sifat dari tulisan itu adalah istana sentris atau memuja istana gitu ya, memuja bangsawan, kekuasaan yang biasanya ada di istana. Tetapi pada era kolonial kita melihat perubahan bahwa penulisan sejarah itu sifatnya kemudian menjadi kolonial sentris begitu ya. Jadi sejarah ditulis untuk kepentingan kolonial gitu ya, kepentingan pemerintah jajahan begitu. Dan pada era kemerdekaan tentu sejarawan kita bekerja keras untuk menghasilkan satu tulisan sejarah yang bersifat nasional sentris, dalam arti sejarah yang diteliti, yang ditulis itu diformat ya, diperuntukkan untuk tujuan-tujuan, untuk kepentingan-kepentingan nasional ya, terutama terkait dengan pembentukan karakter kebangsaan atau national character building. Teman-teman, dari sini saya akan mengingat kembali apa yang pernah disampaikan oleh Profesor Sujatmoko dan juga yang pernah disampaikan oleh Profesor Sartono Kartodirjo ya, bahwa tulisan sejarah itu menjadi bahan yang penting bagi siapapun untuk memperoleh pemahaman sejarah gitu ya. Sementara pemahaman sejarah itu menjadi entry point yang sangat penting pada kesadaran sejarah. Artinya siapapun yang menginginkan mencapai kesadaran sejarah tentu prosesnya harus membaca kisah-kisah masa lalu gitu ya, peristiwa-peristiwa masa lalu yang dimana di situ nanti ada nilai-nilai yang bisa diinternalisasikan pada dirinya sehingga menjadi orang yang sadar sejarah, sadar dirinya itu siapa, berasal dari mana, sekarang berada di mana, dan sadar dia harus berbuat apa selama proses sejarah itu terus berlangsung gitu, selama kehidupannya sehari-hari. Teman-teman, dari sini menjadi penting yang tadi pernah saya sampaikan, bahwa ngaji sejarah itu tentu pada akhirnya menjadi satu forum yang menguatkan proses pembelajaran sejarah yang selama ini pernah kita tempuh gitu ya. Berulang-ulang kita masih menemukan satu persepsi ya, bahwa sejarah itu konon masih membosankan, sejarah itu konon masih membuat peserta didik itu merasa boring begitu ya. Sejarah itu gagal menghadirkan spirit kehidupan, gagal menghadirkan spirit sejarah gitu ya. Tentu saja itu menjadi catatan yang cukup penting, dengan tetap menghargai perjuangan para guru sejarah yang sudah bekerja keras, tetapi justru karena menghargai perjuangan, menghargai kerja yang keras itu, maka ngaji sejarah ini sengaja
kita coba hadirkan begitu ya. Nah teman-teman, tadi sudah saya sampaikan bahwa ngaji sejarah itu bermakna proses atau kegiatan untuk mencari dan kemudian menemukan kesadaran sejarah itu ya. Tetapi proses itu tentu tidak akan bisa secara ujuk-ujuk ketemulah apa yang kita kenal dengan kesadaran sejarah gitu ya. Melainkan kesadaran sejarah itu dicapai dengan tahap-tahap di mana peserta didik berhasil menemukan informasi yang bernilai gitu ya. Informasi yang memberikan satu nutrisi pada dirinya gitu ya. Informasi yang memberikan daya gugah gitu. Oleh karena itu informasi ini mengandung nilai paling tidak dua nilai. Pertama nilai inspiratif dan yang kedua adalah nilai edukatif. Pertanyaannya adalah apa sih kira-kira beda antara dua nilai itu gitu ya. Saya pribadi yakin ya bahwa inspirasi bisa diperoleh dari peristiwa sejarah, terutama yang berhubungan dengan capaian-capaian tertentu ya, keberhasilan tertentu yang mencengangkan gitu ya. Misalnya Sumpah Pemuda misalnya kan, atau Kongres Pemuda maksud saya, atau Sumpah Palapa misalnya, atau dan seterusnya ya. Jadi capaian-capaian, kerja keras, kemudian segala hal yang kemudian memberikan daya gugah pada generasi saat ini itu ya, untuk memberikan jawaban terhadap tantangan zaman di mana hari ini seseorang hidup gitu ya. Tentu saja ini kita bisa artikan, kita bisa melihat indikator inilah nilai inspirasi sudah mulai bekerja. Sementara nilai edukasi atau nilai edukatif itu terjadi manakala seorang pembelajar sejarah itu menemukan kesalahan, menemukan kekeliruan, menemukan penyimpangan, menemukan kegagalan misalnya, bahkan menemukan kehancuran dari perjalanan kehidupan generasi terdahulu ya. Dan hari ini lalu kita berpikir untuk tidak terperosok pada lubang yang sama, pada kesalahan yang sama, pada kekeliruan yang sama, pada kesalahan pada kegagalan yang sama, atau bahkan pada kehancuran yang sama. Kita benar-benar memiliki daya kendali untuk tidak terperosok pada hal-hal yang tidak menyenangkan itu. Dan ini saya kira sejarah telah menghadirkan nilai edukasi gitu ya. Oleh karena itu teman-teman yang saya hormati, ngaji sejarah kali ini sekali lagi kita coba akan formulasikan sebagai forum kita untuk sama-sama mencari tokoh sejarah Indonesia ya, tokoh besar dalam pengertian kalau kita mengingat pada the Great Man Theory, teori orang besar yang menjadi salah satu penggerak sejarah ya, yang menjadi salah satu alasan sehingga sejarah itu bergerak begitu ya. Tentu orang besar dimaksud, yang kita akan gali adalah pemikiran-pemikirannya yang besar ya, kemudian tindakan-tindakannya yang besar, kemudian risiko yang besar yang sanggup dia terima, dan bahkan yang kita akan garis bawahi adalah dampaknya yang signifikan bagi gerak sejarah ya, bagi peristiwa sejarah yang tentu saja berkesinambungan bahkan sampai hari ini. Oleh karena itu teman-teman yang saya hormati, disitulah kemudian kita berharap agar siapapun kita itu menjadi sosok-sosok yang memiliki kesadaran sejarah ya, yang dalam bahasa ilmiahnya adalah memiliki sifat historisitas. Dan kita benar-benar tidak berharap siapapun dari generasi hari ini yang memiliki sikap yang ahistoris gitu ya, yang tidak sadar dirinya itu berasal dari mana, tidak sadar dirinya itu sedang berada di mana, tidak sadar dirinya harus berbuat apa, itu tentu akan menyedihkan. Oleh karena itu, untuk menghindari munculnya orang-orang yang ahistoris itu,
dan bahkan untuk mengharapkan hadirnya orang-orang yang memiliki sifat historisitas, ya, memiliki kesadaran sejarah itu, maka kita akan coba melakukan satu forum, kita buat satu forum yang kita kenal dengan yang saya sebut sebagai ngaji sejarah. Teman-teman, demikian pengantar yang saya sampaikan. Dengan segala kerendah hatian, mohon sumbang sarannya, mohon masukannya, mohon kontribusinya, mohon partisipasinya, bahwa ngaji sejarah dengan Bismillahirrahmanirrahim insya Allah akan kita mulai secara berkala, dan semoga apa yang sedang kita hadirkan memiliki manfaat, seperti dalam sebuah hadis yang mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi yang lainnya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.